Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar pemenuhan kebutuhan eliminasi urin. Sebelum kita membahas mengenai pemenuhan kebutuhan eliminasi urin, kita akan review terlebih dahulu mengenai anatomi dan fisiologi sistem urinarius. Yang pertama harus kita tahu dari saluran perkemihan manusia adalah ada beberapa bagian. Yang pertama ada ginjal, kemudian ureter, kandung kemih atau vesika urinaria, dan uretra. Penjelasan dari masing-masing saluran perkemihan ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama di sini adalah ginjal. Di sini ginjal terbentang dari vertebra thoracalis 12 sampai dengan vertebra lumbalis 3. Kita tahu ya, vertebra itu adalah tulang belakang. Tulang belakang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu vertebra cervicalis yang letaknya ada di leher yang jumlahnya 7. Kemudian dilanjutkan dengan vertebra thoracalis yang letaknya ada di daerah torak sebanyak 12. Kemudian dilanjutkan dengan vertebra lumbalis sebanyak 5. Nah, di sini ginjal terbentang mulai dari vertebra thoracalis 12 sampai dengan vertebra lumbalis 3. Kurang lebih letaknya ada di situ. Kemudian yang kedua, ginjal kiri lebih tinggi 1,5 sampai 2 cm dari ginjal kanan karena posisi anatomis dari hati atau hepar. Hati atau hepar di sini letaknya ada di sebelah kanan ya. Kemudian sebuah kelenjar adrenal terletak di kutub superior setiap ginjal. Kemudian di sini setiap ginjal terdiri dari 1 juta nefron. Nah, nefron di sini adalah unit fungsional ginjal, yang nantinya nefron ini adalah tempat untuk proses pembentukan urin. Nah, ini adalah sedikit tentang anatomi dan fisiologinya dari ginjal. Nah, ini adalah penampakan dari ginjal. Di situ gambar yang tertulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah nefron gitu ya. Itu adalah unit fungsional ginjal yang nanti menjadi tempat untuk proses pembentukan urin. Dan yang A, B, C, D, E, F itu adalah bagian-bagian dari ginjal ya. Ini adalah sedikit tentang anatominya dari ginjal dan juga nefron. Nah, yang berikutnya di sini adalah fungsi ginjal. Di sini ada 2 fungsi ginjal, yaitu menyaring darah dan membuang limbah metabolik. Kemudian yang kedua di sini adalah mempertahankan homeostasis cairan tubuh melalui beberapa cara. Yang pertama, pengaturan volume cairan, kemudian pengaturan jumlah elektrolit di dalam tubuh, kemudian pengaturan keseimbangan asam basa di dalam tubuh, kemudian ekskresi atau pembuangan sisa-sisa metabolisme, kemudian reabsorpsi atau penyerapan kembali bahan yang bersifat vital bagi tubuh, jadi tidak dibuang seperti glukosa, asam amino. Kemudian yang berikutnya adalah melalui fungsi hormonal dan metabolisme, yaitu melalui fungsi sistem renin angiotensin aldosteron. Seperti apa sistem renin angiotensin aldosteron? Nanti saudara akan banyak belajar ketika masuk ke mata kuliah anatomi fisiologi, khususnya nanti yang akan membahas ginjal ya. Nah, di sini kita kembali lagi ke fungsi yang di atas tadi ya, yang 2, menyaring darah dan mempertahankan homeostasis atau keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Menyaring darah. Nah, kita tahu ya ada yang namanya proses cuci darah atau hemodialisis. Nah, karena salah satu fungsi ginjal ini adalah menyaring darah gitu ya, agar darah kita ini yang kotor disaring, kemudian yang sudah bersih diedarkan lagi ke seluruh tubuh kita. Ketika ginjal mengalami kerusakan atau misalkan ada penyakit seperti gagal ginjal kronis atau gagal ginjal akut, pasien tersebut pasti akan menjalani yang namanya cuci darah atau
hemodialisis. Nah, cuci darah atau hemodialisis ini adalah membantu pasien itu untuk menyaring darah karena ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik atau berfungsi dengan optimal, bahkan tidak berfungsi sama sekali untuk menyaring darah, sehingga dibutuhkan proses dari luar yaitu hemodialisis, ya, cuci darah. Gitu. Cuci darah itu maksudnya menyaring darah. Yang masih bisa digunakan zat-zatnya diabsorpsi kembali, yang tidak bisa digunakan akan diekskresikan, jadi dibuang limbah metaboliknya. Kemudian yang kedua, mempertahankan homeostasis atau keseimbangan cairan tubuh. Kalau kita bertemu dengan pasien gagal ginjal kronis atau gagal ginjal akut, salah satu tanda gejalanya adalah pembengkakan di area ekstremitas, ya, di tangan atau di kaki. Nah, ketika kita melakukan pemeriksaan fisik, misalkan kita lihat turgornya tidak elastis, gitu ya, elastisitasnya berkurang dari turgor. Itu karena apa? Karena penumpukan cairan di ekstremitas, ya, di tangan dan di kaki. Karena apa? Fungsi mempertahankan keseimbangan cairan tubuhnya terganggu karena ada kerusakan pada ginjal. Nah, itu sedikit gambaran tentang fungsi dari ginjal. Nah, ini ada sedikit gambaran dari fungsi di dalam ginjal kita. Jadi, produk buangan atau limbah hasil metabolisme di dalam tubuh kita yang terkumpul di dalam darah ini akan difiltrasi atau disaring di ginjal dengan cara darah masuk ke dalam arteri renalis, gitu ya. Kemudian masuk ke hilum, kemudian berlanjut ke nefron. Nah, di nefron nanti ada proses, ya. Proses menghasilkan urin maupun proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih bisa digunakan oleh tubuh, ya. Zat yang tidak digunakan oleh tubuh dalam bentuk urin kemudian nanti akan dialirkan ke ureter, ya. Kemudian setelah itu menuju ke vesika urinaria atau kandung kemih dan nanti akan dibuang melalui ureter. Nah, ini adalah sedikit gambaran mengenai fungsi dari ginjal, terutama terkait dengan proses pembentukan urin. Nah, tadi kita sudah sedikit mereview tentang anatomi dan fisiologi dari ginjal untuk saluran perkemihan yang pertama. Kemudian di sini kita masuk ke saluran perkemihan yang berikutnya, yaitu ureter. Ureter di sini adalah saluran yang berasal dari ginjal dan bermuara ke kandung kemih atau di kandung kemih atau vesika urinaria. Kita lihat gambar di sebelah kanan ini ada dua buah ginjal, ya, kidney. Kemudian di masing-masing ginjal itu ada saluran panjang, gitu. Itu adalah ureter. Nah, ureter letaknya ada di situ dan dia akan bermuara ke bladder. Bladder itu adalah kandung kemih atau vesika urinaria. Nah, ini adalah gambar dari ureter. Kemudian panjangnya untuk ureter kurang lebih 25 cm dengan diameter 1,25 cm, ya, menyesuaikan dari tinggi manusia, ya. Semakin tinggi manusianya otomatis akan semakin panjang. Kemudian urin didorong dari ginjal, ya, setelah dibentuk oleh nefron, ya, di dalam ginjal. Dia melewati ureter menuju ke kandung kemih dengan gerakan peristaltik sekitar 1-4 kali per menit, ya. Jadi ini ureter adalah saluran, ya, yang hasil urin yang sudah diproduksi di nefronnya ginjal itu dialirkan melalui ureter, ditampung di dalam kandung kemih. Ini adalah fungsi dan anatomi dari ureter. Nah, ini adalah saluran perkemihan yang berikutnya, yaitu kandung kemih atau vesika urinaria. Di sini vesika urinaria adalah kantung tempat urin bermuara dari ureter. Dan ketika kosong atau setengah terisi, vesika urinaria terletak di belakang simfisis pubis. Pada pria dan pada wanita, letak vesika urinaria ini berbeda. Kalau pada pria, terletak antara kelenjar prostat dan rektum, sedangkan pada wanita, vesika urinaria terletak antara uterus dan vagina. Saat kondisi penuh, vesika urinaria bisa sampai setinggi umbilikus. Dan vesika urinaria dapat menampung sampai 250 hingga 400 ml urin. Nah, ini adalah tentang vesika urinaria. Nah, ini adalah gambaran dari letak perbedaan antara vesika urinaria pria dan wanita.
Di gambar sebelah kiri ini adalah vesika urinaria pada pria ya, atau bladder di sini bahasa Inggrisnya. Bladder atau vesika urinaria tadi pada laki-laki atau pada pria terletak antara rektum dan kelenjar prostat. Nah, itu ada prostat dan rektum. Jadi di situ adalah letak dari vesika urinaria dari laki-laki. Dan itu ada sedikit gambaran tentang nanti kalau saudara memasang kateter pada pria atau pada laki-laki. Nah, itu nanti gambarannya masuk melalui meatus uretra gitu ya. Kemudian nanti berakhir di kandung kemih. Nah, itu adalah nanti kalau nanti memasang kateter. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah vesika urinaria pada perempuan. Jadi tadi letaknya antara vagina dan uterus ya, vesika urinarianya atau bladdernya ini. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan pada kehamilan yang sudah besar ya, kehamilan sudah besar, biasanya ibu akan sering merasa ingin buang air kecil. Kenapa? Karena uterusnya membesar ya, uterusnya membesar dan bersebelahan persis dengan bladder atau kandung kemih, sehingga baru sedikit terisi saja kandung kemihnya atau bladdernya, ibu sudah merasa ingin buang air kecil. Ya, itu adalah kaitannya dengan letak anatomi. Kenapa kok pada ibu hamil yang sudah besar dia sering buang air kecil? Selain karena pengaruh hormonal, juga karena pengaruh letak anatomis dari vesika urinaria. Ya, ini adalah gambaran letak dari vesika urinaria. Kemudian yang berikutnya adalah uretra. Uretra di sini membentang dari kandung kemih sampai meatus uretra. Meatus itu lubang gitu ya, lubangnya uretra. Pada pria panjangnya sekitar 20 cm. Kemudian pada wanita panjangnya sekitar 3, sampai 4 cm. Kenapa pada pria lebih panjang? Ya karena faktor anatomi ya. Jadi di pria ada organ yang namanya penis, sehingga uretranya juga menyesuaikan, akhirnya lebih panjang dari wanita. Dan ada beberapa kondisi karena uretranya pendek, wanita ini rentan mengalami infeksi kandung kemih. Ini adalah proses pembentukan urin. Proses yang pertama di sini adalah filtrasi glomerulus. Jadi saat darah masuk ke unit nefron, kita tahu ya unit nefron itu adalah unit fungsional ginjal sebagai tempat untuk pembentukan urin, gitu ya. Jadi ketika darah masuk ke unit nefron melalui glomerulus, akan terjadi filtrasi atau penyaringan plasma bebas protein menembus kapiler glomerulus ke dalam kapsula Bowman. Kemudian hasil saring atau filtrat yang lolos tersebut antara lain air, glukosa, natrium, klorida, sulfat, dan bikarbonat, yang kemudian diteruskan ke tubulus ginjal. Kemudian proses yang kedua dari pembentukan urin di sini adalah reabsorpsi tubulus atau penyerapan kembali zat-zat yang masih bisa digunakan di tubulus. Tubulus itu saluran, ya. Pada tubulus, ya, tubulus yang ada di nefron terjadi reabsorpsi zat-zat penting seperti glukosa, natrium, asam amino, kemudian klorida, sulfat, dan ion bikarbonat. Nah, zat yang direabsorpsi atau diserap kembali tersebut diangkut oleh kapiler peritubulus. Kapiler itu pembuluh darah. Kapiler, peri itu pinggir, kemudian atau tepi, tubulus itu ya saluran. Jadi pembuluh darah kapiler yang ada di tepi-tepi saluran ya. Dia menuju ke vena, pembuluh darah vena, dan kemudian dialirkan ke jantung untuk kembali diedarkan ke seluruh tubuh kita. Ya, kemudian proses yang ketiga dari pembentukan urin yaitu sekresi tubulus atau pembuangan zat-zat yang sudah tidak digunakan lagi melalui tubulus atau melalui saluran yang ada di nefron. Jadi, zat yang tidak diserap itu akan dibuang dalam bentuk urin. Nah, ini adalah 3 proses pembentukan urin. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada gambar di slide berikutnya. Nah, ini adalah gambaran proses pembentukan urin yang terjadi di nefron.
Di sebelah kiri atas itu ada gambaran ginjal, kemudian unit nefronnya diperbesar ke sebelah kanannya itu ya, ada tanda anak panah. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan di dalam ginjal yang perlu kita tahu ada banyak ya nefronnya, tidak hanya satu, jadi ini hanya diperbesar satu saja. Tadi di proses pembentukan urin yang pertama adalah proses filtrasi glomerulus. Jadi darah masuk ke dalam ginjal, kemudian dia dialirkan menuju ke nefron-nefron melalui glomerulus, kemudian masuk ke dalam tubulus atau saluran yang ada di nefron. Kemudian darah tersebut mengalami proses filtrasi atau penyaringan. Ya, penyaringan tersebut menghasilkan beberapa zat filtrat, yaitu seperti natrium, kemudian air, dan yang lain-lain. Nah, zat-zat tersebut kemudian dialirkan terus melalui yang nomor 2 itu ya, descending limb of loop of Henle, jadi tubulus Henle yang ada di nefron. Zat-zat tersebut dialirkan terus ya. Kemudian di dalam tubulus itu, di dalam saluran itu terjadi proses yang kedua, yaitu tadi ada reabsorpsi tubulus. Jadi zat-zat yang masih bisa digunakan itu akan diserap kembali oleh kapiler peritubulus, pembuluh darah kapiler yang ada di tepian saluran, tepian tubulus. Ya, kemudian zat-zat tersebut dialirkan ke darah melalui pembuluh darah vena, kemudian ke jantung, dan akan dialirkan lagi ke seluruh tubuh kita. Sementara zat-zat yang tidak diserap lagi itu akan dilanjutkan atau diteruskan ke collecting duct ya, yang nomor 5 tersebut ya, dan akan menghasilkan urin. Dan urinnya nanti akan dialirkan melalui ureter untuk menuju ke kandung kemih, dan akhirnya nanti akan dibuang melalui uretra. Nah, kurang lebih proses pembentukan urin di dalam ginjal seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke fisiologi berkemih. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana urin itu terbentuk di dalam nefron yang ada di ginjal kita. Setelah urin itu terbentuk, kemudian dialirkan ke ureter dan masuk ke dalam kandung kemih. Maka ketika kandung kemih itu sudah terdapat urin kurang lebih 250 ml sampai 450 ml, akan terjadi proses peregangan serat otot di dinding kandung kemih. Ya, yang proses peregangan ini akan merangsang ya saraf-saraf yang ada di dinding kandung kemih ini untuk mengirimkan impuls. Ya, impuls itu rangsangan. Nah, impuls ini akan berjalan melalui serabut aferen menuju pars lumbaris medula spinalis dan akan ditransmisikan ke korteks cerebri. Jadi serabut aferen, jadi serabut saraf aferen itu sifatnya serabut saraf yang mengalirkan rangsangan atau mengirimkan impuls dari organ-organ perifer menuju ke sistem saraf pusat, ya, menuju pars lumbaris medula spinalis ini. Dia melewati bagian pars itu bagian ya, bagian lumbaris dari medula spinalis. Medula spinalis ini adalah sumsum tulang belakang ya, sumsum tulang belakang yang letaknya ada di sepanjang tulang belakang kita. Dan setelah melewati medula spinalis ini, kemudian dia masuk ke dalam otak ya, ke dalam otak, dan impuls tersebut di dalam otak akan ditransmisikan di korteks cerebri ya. Kemudian ketika sudah sampai di otak, ada otak ini berpikir secara cepat ya, tanpa disadari oleh manusia. Ternyata kandung kemih ini sudah penuh, sehingga waktunya urin yang ada di dalam kandung kemih ini harus dikeluarkan. Maka terjadi yang namanya proses timbul rangsangan ingin buang air kecil pada manusia ya. Jadi ketika kita ingin buang air kecil itu berarti sudah terjadi proses pengiriman rangsangan dari kandung kemih kita melewati pars lumbalis medula spinalis yang ada di sepanjang tulang belakang menuju otak, di mana otak yang dituju di sini adalah area di korteks cerebri. Ya, jadi sudah sampai di situ prosesnya kalau kita ingin buang air kecil.
Kemudian setelah timbul rangsangan ingin buang air kecil, maka kita biasanya akan menuju ke toilet kemudian melakukan proses pengeluaran urin. Nah, di sini proses pengeluaran urin dibantu oleh kontraksi otot dinding abdomen atau dinding perut dan diafragma, juga oleh peningkatan tekanan kandung kemih. Sekarang kita belajar mengenai karakteristik urin. Di sini karakteristik urin yang pertama adalah warna. Warna normalnya urin ini berwarna kekuning-kuningan. Kemudian obat-obatan ini dapat mengubah warna urin menjadi seperti oranye kegelapan. Kemudian warna urin merah, kuning kecoklatan ini merupakan indikasi adanya penyakit. Jadi kalau misalkan warna urin merah ini biasanya bercampur darah gitu ya, pada kondisi kasus-kasus infeksi saluran kemih. Kemudian kalau kuning kecoklatan pada pasien dengan penyakit hepatitis, biasanya warna urinnya kuning kecoklatan seperti mirip dengan teh gitu ya. Kemudian untuk karakteristik urin yang berikutnya adalah bau. Normalnya urin ini berbau aromatik yang memusingkan, yang kita sudah tahu ya baunya urin itu seperti apa. Kemudian bau ini juga merupakan indikasi adanya masalah seperti infeksi atau mencerna obat-obatan tertentu. Jadi kalau misalnya kita sedang mencerna atau mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti antibiotik, biasanya urin kita juga baunya mengikuti obat-obatan yang sedang kita konsumsi. Coba diperhatikan nanti kalau kita mengkonsumsi obat-obatan sambil dibau, bagaimana apakah urin kita ada perbedaan bau dengan yang biasanya atau tidak. Kemudian pada kondisi-kondisi infeksi ini juga bisa mempengaruhi bau dari urin ya. Jadi kenapa kok warna sama bau ini harus kita pelajari ya, karena memang ini nantinya yang menjadi patokan kita untuk melihat apakah urin dari pasien yang sedang kita rawat ini dalam kondisi normal atau tidak. Karakteristik urin yang berikutnya adalah mengenai kejernihan. Normalnya urin ini terang dan transparan ya. Kemudian ketika kita banyak mengkonsumsi air, biasanya urin ini akan semakin terang. Tapi ketika kita jarang minum, maka urin ini warnanya lebih pekat gitu ya. Jadi ketika kita nanti menjumpai warna urin pasien ini pekat, ini bisa ditanyakan apakah pasien ini kurang minum atau warna pekat ini karena dia sedang mengkonsumsi makanan-makanan tertentu atau minuman tertentu, atau ada penyakit-penyakit yang menyebabkan urinnya berwarna lebih pekat. Kemudian pH, normalnya pH urin ini sedikit asam antara 4,5 hingga 7,5. Kemudian urin yang telah melewati temperatur ruangan untuk beberapa jam dapat menjadi alkali karena faktor aktivitas dari bakteri, jadi terkontaminasi oleh bakteri. Karakteristik urin yang berikutnya di sini adalah protein. Protein ini bisa kita lihat dari hasil pemeriksaan laboratorium urin. Normalnya molekul-molekul protein yang besar seperti albumin, fibrinogen, globulin ini tidak tersaring melalui ginjal ya, sehingga tidak terlihat di urin. Pada kondisi keadaan ginjal yang rusak, molekul-molekul tersebut ini dapat tersaring ya, dapat kita lihat dari hasil pemeriksaan lab urinnya. Nah, ketika ada protein di dalam urin, istilahnya di sini adalah proteinuria, dan adanya albumin di dalam urin ini istilahnya adalah albuminuria. Nah, ini adalah tentang karakteristik urin, yaitu ada atau tidaknya protein hasil pemeriksaan lab urin. Karakteristik urin yang berikutnya adalah darah. Di sini normalnya urin tidak bercampur dengan darah. Adanya darah di dalam urin istilahnya adalah hematuria. Kemudian yang berikutnya adalah glukosa. Normalnya adanya sejumlah glukosa di dalam urin yang sifatnya ini hanya sementara. Misalnya pada kondisi kita sedang makan atau sedang minum yang mengandung banyak gula, ini adalah normal ketika urin kita diperiksa kemudian ada kandungan glukosanya. Tetapi jika kandungan glukosa ini menetap di dalam urin kita hasil dari pemeriksaan laboratorium,
Nah, kondisi seperti ini mengarah pada kondisi pasien tersebut mengalami penyakit DM atau diabetes mellitus atau kencing manis. Ini adalah volume urin per 24 jam. Jadi pada masing-masing usia ada perbedaan jumlah dari volume urin yang dikeluarkan dari tubuh kita per 24 jam. Kita harus paham sebagai seorang perawat tentang jumlah volume urin ini ya, karena ketika nanti kita melakukan asuhan keperawatan yang kaitannya dengan proses urinasi, kita harus tahu output dan input dari cairan yang ada di dalam tubuh kita. Salah satu untuk memantau outputnya itu adalah dengan memantau urin per 24 jam. Jadi harus kita dokumentasikan apakah outputnya melalui urin ini normal atau tidak normal. Jadi kita harus paham. Kemudian yang berikutnya di sini adalah faktor yang mempengaruhi urinasi. Semakin bertambah usia kita, maka jumlah urin yang kita keluarkan itu akan semakin besar. Ini adalah faktor yang pertama mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian asupan cairan dan makanan. Semakin banyak kita mengkonsumsi cairan, maka semakin banyak juga output urin yang kita hasilkan, gitu ya. Kalau misalkan kita sedikit minum, maka sedikit juga output urin yang dihasilkan. Jadi ini namanya yang disebut dengan keseimbangan atau homeostasis. Jadi cairan yang masuk ke dalam tubuh kita seimbang dengan cairan yang kita keluarkan. Kalau terjadi ketidakseimbangan, nah berarti di sini ada proses yang salah di dalam tubuh kita, entah kerusakan ginjal atau karena kondisi yang lain. Tapi terutama di sini adalah karena faktor kerusakan ginjal, karena salah satu fungsi dari ginjal itu adalah mempertahankan homeostasis cairan di dalam tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah kebiasaan atau gaya hidup, ya itu juga sangat berpengaruh ya. Kebiasaan mengkonsumsi minuman yang mengandung gula itu nanti juga akan mempengaruhi urin yang kita hasilkan. Dari hasil pemeriksaan laboratorium nanti bisa dilihat hasil labnya itu akan menunjukkan ada kandungan glukosa di dalam urin kita. Kemudian faktor psikologis ini jelas. Jadi pada kondisi-kondisi cemas, ya, stres dan sebagainya itu biasanya kita akan sering mengalami buang air kecil. Tetapi pada kondisi-kondisi yang tidak stres, ya, yang tidak cemas lagi, itu biasanya urin kita atau proses pengeluaran urin kita kembali normal. Jadi kalau misalnya kita mau ujian, kita tegang, kita ansietas, stres gitu ya, kita sering buang air kecil. Tetapi ketika ujian itu sudah selesai, ya kita buang air kecilnya juga kembali normal. Kemudian yang berikutnya adalah aktivitas dan tonus otot. Jadi tonus otot di sini lebih ke arah pada tonus otot yang ada di kandung kemih dan sekitarnya yang membantu menahan urin. Jadi pada kondisi orang yang sudah lansia itu biasanya ada mengalami penurunan tonus otot. Jadi kadang mengalami yang namanya inkontinensia, ketidakmampuan untuk menahan urin, ya, karena ada kelemahan atau penurunan dari tonus-tonus otot. Kemudian kondisi-kondisi patologis, ya, kondisi-kondisi penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan perubahan pada proses eliminasi urin. Kemudian medikasi, obat-obatan jelas ya, bisa mempengaruhi bau, bisa mempengaruhi warna, gitu ya. Kemudian pemeriksaan diagnostik, ya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses eliminasi urin. Yang berikutnya di sini adalah perubahan dalam eliminasi urin. Kita sebagai seorang perawat juga harus tahu ya. Yang pertama, retensi urin. Retensi ini adalah kondisi tertahannya urin di kandung kemih akibat terganggunya proses pengosongan kandung kemih. Jadi urinnya tidak bisa dikeluarkan dari kandung kemih, terretensi, tertahan. Ya, penyebabnya di sini ada yang pertama adalah obstruksi, misalkan pada pembesaran prostat atau hipertrofi prostat. Kemudian otot sphincter yang sangat kuat gitu ya. Kemudian ada peningkatan tekanan uretra akibat otot-otot detrusor yang lemah. Ini adalah penyebab-penyebab terjadinya retensi urin. Kemudian perubahan eliminasi urin yang berikutnya adalah infeksi
saluran kemih atau ISK. Di sini ISK ini dapat menimbulkan yang pertama adalah bakterinuria atau adanya bakteri di dalam urin hasil pemeriksaan lab ya. Kemudian disuria. Disuria ini adalah nyeri ketika kita buang air kecil. Kemudian hematuria. Hematuria di sini adalah adanya darah di dalam urin. Kemudian ada pyelonefritis ginjal atau peradangan yang ada di ginjal. Perubahan eliminasi urin yang berikutnya di sini adalah inkontinensia urin. Jadi pengertiannya adalah kehilangan kontrol untuk berkemih yang terjadi ketika dorongan berkemih tidak mampu dikontrol oleh sphincter eksternal atau bahasa mudahnya di sini adalah ngompol gitu ya. Jadi keinginan untuk menahan urin ini sudah tidak bisa dilakukan ya, sehingga terjadi urinnya ini keluar. Penyebabnya adalah proses penuaan ya. Jadi karena sudah menua, otot-otot di sekitar area perkemihan itu sudah mulai menurun kekuatannya sehingga tidak mampu untuk menahan urin. Kemudian ada pembesaran kelenjar prostat, kemudian terjadi spasme kandung kemih, menurunnya kesadaran dan penggunaan obat narkotik sedatif. Di sini ada beberapa tipe-tipe inkontinensia urin. Yang pertama adalah total inkontinensi. Di sini pengertiannya adalah kelanjutan dan tidak dapat diprediksinya keluarnya urin. Penyebabnya biasanya karena injuri pada sphincter eksternal, yaitu pada laki-laki, dan juga injuri otot perineal atau adanya fistula antara kandung kemih dan vagina. Yang ini terjadi pada wanita. Dan kongenital atau kelainan neurologis. Ini adalah inkontinensia total. Tipe inkontinensia yang berikutnya adalah stres inkontinensi. Jadi di sini pengertiannya adalah ketidaksanggupan mengontrol keluarnya urin pada waktu tekanan abdomen meningkat. Contohnya pada kondisi batuk, ya, tertawa. Karena di sini penyebabnya adalah ketidaksanggupan dari sphincter eksternal untuk menutup. Kemudian yang berikutnya adalah urge inkontinensi. Ini terjadi pada waktu kebutuhan berkemih yang baik tetapi tidak dapat ke toilet tepat pada waktunya. Kemudian yang berikutnya di sini adalah enuresis. Di sini sering terjadi pada anak-anak, umumnya terjadi pada malam hari atau nocturnal enuresis. Ya, dapat terjadi satu kali atau lebih dalam semalam, atau bisa dikatakan ngompol pada anak-anak. Berikut ini adalah perubahan pada produksi urin. Ada istilah yang dinamakan dengan poliuria. Di sini artinya adalah produksi urin yang melebihi batas normal tanpa disertai peningkatan asupan cairan. Normalnya asupannya banyak, urinnya juga keluar banyak. Tapi pada poliuri di sini produksi urinnya melebihi batas normal padahal tidak ada peningkatan asupan cairan. Biasanya terjadi pada pasien DM atau diabetes mellitus atau pasien-pasien dengan nefritis kronis. Kemudian kondisi poliuri ini bisa menyebabkan dehidrasi. Kemudian yang berikutnya adalah oliguria dan anuria. Oliguria adalah produksi urin yang rendah, yakni antara 100 sampai 500 ml per 24 jam. Jadi hitungannya di sini per 24 jam. Kemudian kalau anuria adalah produksi urin kurang dari 100 ml per 24 jam. Nah, sekarang kita masuk ke proses keperawatan pada pemenuhan kebutuhan eliminasi urin. Yang pertama dari proses asuhan keperawatan adalah kita harus melakukan pengkajian. Yang pertama yang harus dikaji adalah pola perkemihannya. Jadi sehari itu dia berapa kali buang air kecil. Kemudian kita juga harus melakukan pengkajian fisik ya, terutama yang terkait dengan kulit ya, terutama turgor kulit, barangkali ada pembengkakan ya, kaitannya dengan timbunan cairan ya di bawah permukaan kulit. Kemudian pemeriksaan fisik ginjal dan juga pemeriksaan fisik pada kandung kemih. Kemudian kita juga harus mengkaji asupan dan haluaran. Jadi cairan yang dikonsumsi oleh pasien itu seberapa banyak dan kita juga membandingkan dengan urin yang dikeluarkan oleh pasien, seimbang atau tidak. Kemudian karakteristik urin ya, warna, bau dan sebagainya. Dan juga pemeriksaan urin, barangkali ada pemeriksaan laboratorium. Nah, ini harus kita
kaji pada pasien yang kita rawat. Kemudian untuk diagnosis yang mungkin muncul pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi urin, yang pertama di sini adalah nyeri, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah defisit perawatan diri toileting. Kemudian gangguan eliminasi urin, kemudian gangguan citra tubuh, inkontinensia urin ataupun retensi urin. Apakah semua diagnosis ini nanti akan terjadi pada pasien dengan pemenuhan gangguan kebutuhan eliminasi urin? Tidak, gitu ya. Tergantung dari hasil pengkajian kita, hasilnya seperti apa, nanti diagnosisnya menyesuaikan dengan hasil dari pengkajian, ya. Untuk proses perencanaan, ketika kita menyusunnya, ada beberapa tujuan yang harus dicapai. Yang pertama di sini, memahami eliminasi urin yang normal. Jadi pasiennya harus mencapai hal tersebut. Kemudian yang kedua, pasien mampu meningkatkan pengeluaran kemih yang normal. Kemudian yang berikutnya, pasien mencapai pengosongan kandung kemih yang lengkap. Kemudian pasien mampu melakukan usaha-usaha untuk bisa mencegah infeksi. Kemudian pasien mampu untuk mempertahankan integritas kulit dan juga pasien mampu mendapatkan rasa nyaman. Nah, untuk implementasi atau tindakan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan eliminasi urin, kita biasanya menyesuaikan dengan diagnosa yang kita dapat. Tapi ini ada beberapa yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah menstimulasi refleks berkemih, gitu ya, bagi yang kesulitan untuk berkemih, kemudian mempertahankan kebiasaan eliminasi yang teratur, ya, kemudian mempertahankan asupan cairan yang adekuat, misalkan bagi pasien yang dia kurang minum, gitu ya, kemudian dilakukan pencegahan infeksi, kemudian dilakukan kateterisasi jika pasien ini memang membutuhkan, kemudian kita bisa berkolaborasi untuk pemberian obat-obatan dan kita melakukan bladder training, ya. Itu adalah beberapa implementasi pada gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi urin. Proses yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi pada proses evaluasi di sini kita mengukur semua keefektifan intervensi yang kita berikan ke pasien. Jadi kita bandingkan dengan tujuan dari perencanaan yang sudah kita buat. Apakah tujuannya sudah tercapai atau belum? Demikian untuk penjelasan dari materi pemenuhan kebutuhan eliminasi urin. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.